Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat untuk anak-anak kelas 10. Nah, pada bab keempat, kita akan belajar tentang hubungan pemerintah pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang lembaga-lembaga negara yang ada di Indonesia. Sekarang kita akan belajar tentang harmonisasi terkait hubungan pemerintah pusat dan daerah. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kita akan cermati terlebih dahulu ya nak untuk tujuan dari pembelajaran pada bab keempat ini. Yang pertama, nanti kalian diharapkan mampu menganalisis pelaksanaan demokrasi peserta didik serta mampu membedakan antara hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah dengan tepat. Kemudian poin berikutnya yaitu nanti kalian diharapkan mampu menghormati nilai tentang hubungan pemerintah pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan baik. Kemudian kalian juga mampu menelaah buku serta mampu menyimpulkan tentang hubungan fungsional dan struktural pemerintah pusat dan daerah dengan tepat. Kemudian nanti kalian juga diharapkan mampu memiliki keterampilan dalam mengelola informasi dengan baik. Nah, poin-poin yang akan kita pelajari yang pertama ini adalah otonomi daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian yang B, kalian akan belajar tentang kewenangan pemerintah pusat. Kemudian yang C, pemerintah daerah. Dan yang D ini terkait dengan hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, sampai sini apakah ada gambaran terkait dengan apa sih pemerintah pusat, apa sih pemerintah daerah? Nah, kita lihat di slide berikutnya. Nah, ini ada gambar tempat wisata. Nah, dari kalian adakah yang pernah berkunjung ke salah satu tempat wisata ini? Ya, nah ini adalah tempat wisata yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Ini adalah Candi Borobudur, tempat untuk beribadah agama Buddha serta sebagai tempat wisata yang sangat terkenal bahkan sampai masuk ke dalam 7 keajaiban dunia. Nah, tahukah kalian bahwa dalam pengelolaan objek wisata di setiap daerah ini menjadi kewenangan daerah setempat? Nah, dalam hal tersebut merupakan bagian dari hubungan pemerintah pusat dan daerah. Oke, kita lihat di bagian berikutnya. Nah, untuk part ini kalian akan belajar tentang otonomi daerah. Pengertian dari otonomi daerah ini adalah kewenangan untuk mengatur, mengurus sendiri atau kewenangan untuk membuat aturan guna mengurus rumah tangga sendiri. Kemudian tujuan dari otonomi daerah ini adalah meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah. Kemudian dasar hukumnya ini ada di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian ada di dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 dan ada di Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015. Kemudian ada prinsipnya. Yang pertama adalah otonomi dinamis, kemudian yang kedua ada otonomi nyata dan otonomi yang bertanggung jawab. Kemudian ini ada asas-asas dalam otonomi daerah. Kita lihat ya nak sama-sama. Yang pertama ini ada asas desentralisasi. Apa itu desentralisasi? Desentralisasi itu pada intinya adalah penyerahan wewenang pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengurus urusan pemerintahan dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi pemerintah pusat itu memberikan kewenangan untuk seluruh pemerintah daerah, untuk otonomi daerah untuk mengurus, mengatur kewenangan di daerahnya. Kemudian kalau asas dekonsentrasi ini adalah pelimpahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau kepada instansi vertikal di wilayah tersebut. Karena dalam urutannya ini adalah bentuknya vertikal. Pemerintah pusat itu ya berarti yang melaksanakan adalah presiden beserta pemerintah para di bawahnya. Kemudian turun ke bawah pemerintah daerah, ini ada daerah provinsi, ada daerah kabupaten atau kota. Nah, ini adalah asas dekonsentrasi, artinya pelimpahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Kemudian asas tugas pembantuan, ini ada di dalam pasal 1 ayat 10.
dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Tugas pembantuan ini adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah, provinsi, kabupaten, atau kota atau desa untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu. Kemudian fungsi dari pemerintah pusat. Yang pertama, ini ada fungsi layanan, yaitu pelayanan dilakukan tanpa diskriminasi, semua orang memiliki hak yang sama. Kemudian ada fungsi pengaturan. Fungsi pengaturan ini dari fungsi pemerintah pusat ini adalah menyediakan infrastruktur ekonomi, barang dan jasa kolektif, kemudian menjembatani konflik dalam masyarakat, menjaga stabilitas ekonomi, dan kemudian menjamin akses minimal setiap individu terhadap barang dan jasa. Kemudian yang ketiga, ini ada fungsi pemberdayaan. Ini melalui fungsi ini pemerintah akan menjadi fasilitator dan motivator untuk membantu masyarakat dalam meningkatkan kemampuan dalam menghadapi persoalan hidup. Jadi anak-anak sekalian, dari kewenangan pemerintah pusat itu ada 3 fungsi. Fungsi layanan, fungsi pengaturan, dan fungsi pemberdayaan. Nah, perannya tadi fungsi, kita masuk ke peran. Nah, anak-anakku sekalian silahkan dicermati peran dari pemerintah pusat. Yang pertama ini ada urusan pemerintahan absolut. Ini ada politik luar negeri, ini adalah urusan dari pemerintah pusat. Kemudian pertahanan, kemudian ada keamanan, moneter, fiskal nasional, justisi, dan agama. Nah, dari semua itu adalah peran dari pemerintah pusat. Artinya pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan itu. Ini adalah semua unsur-unsur yang sudah disebutkan ini adalah kewenangan dari pemerintah pusat. Kemudian urusan pemerintah yang konkuren, ini adalah urusan pemerintah ini dibagi atas pemerintah pusat, provinsi, dan daerah, kabupaten atau kota. Kemudian ada urusan pemerintah umum. Nah, ini adalah urusan pemerintah umum menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Kemudian aspek dari kewenangan pemerintah daerah. Yang sebelah kiri ini adalah aspeknya, kemudian yang sebelah kanan ini adalah asas dari penyelenggaraan pemerintahan daerah. Aspeknya ini ada pembangunan, ada tata ruang, ketertiban umum, sarana dan prasarana umum, kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup, ketenagakerjaan, masalah ekonomi. Jadi kalau terkait dengan pendidikan itu adalah aspek dari kewenangan pemerintah daerah. Jadi kalau ada soal terkait dengan pendidikan, itu kewenangan dari pemerintah pusat atau daerah? Nah, itu adalah jawabannya adalah kewenangan dari pemerintah daerah. Kalau misalnya kebijakan moneter dan fiskal, itu kewenangan dari pemerintah apa? Pemerintah pusat. Agama, pemerintah pusat. Pertahanan, keamanan, pemerintah pusat. Kemudian asas dari penyelenggaraan pemerintah daerah ini ada beberapa. Yang pertama, ini ada kepastian hukum, kemudian ada kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, ini tanggung jawab, kemudian efisien, kemudian efektivitas dan keadilan. Nah, kemudian kita masuk ke dalam satuan-satuan khusus dan istimewa pada pemerintah daerah. Jadi dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia ini ada daerah-daerah yang diberikan kewenangan khusus atau istimewa. Yang pertama ini adalah daerah khusus ibu kota Jakarta. Kemudian ada daerah istimewa Yogyakarta atau Yogyakarta. Kemudian ada provinsi Aceh. Dan yang keempat ini adalah otonomi khusus untuk Papua. Nah, apa sih yang membedakan? Pasti ada bedanya karena itu dikatakan sebagai satuan khusus. Nah, yang pertama untuk daerah khusus ibu kota. Kenapa ini dikatakan khusus? Ada yang tahu dari kalian? Ya, dikatakan khusus karena Jakarta atau provinsi Jakarta, daerah kekhususan ibu kota ini sebagai ibu kota dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga karena Jakarta ini memiliki kedudukan sebagai ibu kota negara, maka daerah tersebut memiliki fungsi dan peran yang penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, maka dikatakan sebagai daerah khusus ibu kota Jakarta. Kemudian masuk ke daerah istimewa Yogyakarta atau DIY. Nah, provinsi ini memiliki keistimewaan terkait dengan urusan penyelenggaraan pemerintahan dalam kerangka Kesatuan Republik Indonesia. Keistimewaan ini meliputi sejarah dan hak asal usulnya. Contohnya, untuk daerah istimewa Yogyakarta ini mereka memiliki tata cara pengisian jabatan yang khusus, kemudian kedudukan, tugas dan wewenang gubernur dan wakil gubernur, kemudian kelembagaan pemerintah daerah istimewa Yogyakarta, kebudayaan, kemudian ada pertahanan dan tata ruang. Kenapa itu beda? Karena gini, untuk daerah istimewa Yogyakarta ini dalam jabatan gubernur atau wakil gubernur ini bukan melalui pemilihan umum tetapi melalui penetapan. Hal ini ditetapkan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta. Jadi siapapun yang akan menjadi raja, karena di Yogyakarta itu adalah wilayah yang masih ada keratonnya, ada kerajaannya. Nah, di situ siapapun yang menjadi raja otomatis dia akan menjadi gubernur di daerah istimewa Yogyakarta. Kemudian siapapun yang menjadi pakualam otomatis akan menjadi wakil gubernur. Nah, makanya itu dikatakan sebagai daerah istimewa Yogyakarta. Kemudian Provinsi Aceh. Nah, Provinsi Aceh ini juga memiliki keistimewaan yang diberikan wewenang khusus dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan daerahnya. Nah, salah satunya ini terkait dengan keistimewaan agama, kemudian keistimewaan peradatan dan pendidikan. Karena di sana ini masih diterapkan hukum Islam di samping hukum nasional yang berlaku. Contohnya ada orang yang melanggar tata aturan di sana, kemudian ada hukuman pancung dan sebagainya. Nah, itu adalah penerapan dari hukum Islam yang masih berlaku di daerah istimewa Aceh sana. Kemudian ada otonomi khusus untuk Papua. Nah, Papua ini diberikan kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua terkait dalam mengatur dan mengurus kepentingannya masyarakat setempat menurut Prakasa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua. Nah, di Papua ini ada Majelis Rakyat Papua. Nah, ini adalah perwakilan atau representasi kultur dari penduduk asli Papua yang diberikan kewenangan tertentu. Jadi ada majelis perwakilan, jadi masyarakat adat di sana itu diberikan kewenangan untuk menduduki di bagian majelis perwakilan rakyat Papua. Nah, itu yang membedakan dari provinsi-provinsi lainnya yang ada di Indonesia. Oke, sampai sini saya harap kalian sudah paham ya. Nanti silahkan kalian bisa pelajari lebih lanjut untuk penjelasannya, itu ada di buku paket halaman 126. Nanti kalian bisa baca untuk penjelasan terkait dengan satuan-satuan khusus dan istimewa untuk pemerintahan daerah. Kemudian hubungan struktural antara pemerintah pusat ini menitik beratkan pada hubungan kelembagaan, sedangkan untuk hubungan fungsional ini adalah menitik beratkan pada fungsi dan pelaksanaan kewenangan pusat dan daerah. Kemudian hubungan struktural ini ada hubungan struktural antara eksekutif dengan pemerintah daerah. Eksekutif itu berarti presiden beserta jajarannya dengan pemerintah daerah, itu bisa gubernur beserta jajarannya atau bupati dengan jajarannya. Ini adalah hubungan struktural. Kemudian ada hubungan struktural antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pembentukan perangkat daerah. Ini saling terkait karena ada hubungan struktural tadi. Kemudian ada fungsional. Nah, kalau fungsional ini berarti hubungan fungsional antara pemerintah pusat dan daerah yang terletak pada visi, misi, tujuan, dan fungsinya. Kemudian ada kriteria penyelenggaraan urusan pemerintah. Ini ada eksternalitas, kemudian ada akuntabilitas, ada efisiensi. Nah,
Eksternalitas ini adalah penyelenggaraan suatu urusan pemerintah ditentukan berdasarkan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang ditimbul akibat penyelenggaraan suatu pemerintahan. Kemudian akuntabilitas ini terkait dengan pertanggungjawaban penyelenggaraan suatu urusan pemerintah ditentukan berdasarkan kedekatannya dengan luas, besaran, jangkauan, dampak yang ditimbul akibat penyelenggaraan suatu urusan pemerintah. Kemudian ada efisiensi, yaitu penyelenggaraan suatu urusan pemerintah ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna paling tinggi yang dapat diperoleh. Nah, sampai sini semoga apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat. Silahkan bisa pelajari lagi di buku paketnya untuk penjelasannya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan, bisa jabri saya ataupun bisa nanti tanya di chat kolom bagian siap, itu kalian bisa nanyakan untuk penjelasan yang belum kalian pahami. Oke, terima kasih. Kita selesai di bab keempat.